Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkorup Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, saya doakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Oke guys, esok merupakan hari yang sangat dinanti-nantikan oleh penggemar sepak bola, terutamanya pada peminat-peminat ataupun fans Timnas Garuda. Esok Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Irak untuk kualifikasi Piala Dunia zona Asia untuk tahun 2026. Nah, guys, pada pandangan saya ya, Timnas Indonesia telah jauh berbeda. Dia punya kekuatan berbanding dengan yang dulu ya. Dan Indonesia telah mencetak banyak kemenangan dan juga meraih kejayaan dari sejak Pak Erick Thohir memimpin PSSI. Ketika itu saya masih ingat ya, kalau tidak silap berada ranking ke 177 ranking di peringkat FIFA ini Timnas Indonesia, dan hari ini Timnas Indonesia berada ranking 134. Jadi satu anjakan ataupun pencapaian yang cukup tinggi ya, yang telah diperolehi oleh pasukan Timnas Indonesia. Ini juga saya rasa berkat dengan adanya pemimpin seperti Pak Erick Thohir yang mempunyai pengalaman yang cukup luas terhadap dunia sepak bola. Dan Pak Erick Thohir adalah orang yang sangat tepat ya, bagi saya dia sangat tepat memimpin Timnas Indonesia ataupun sebagai ketua umum, karena dia mempunyai pengalaman dan juga dia juga pernah menjadi nomor 1 di Inter Milan ya, sebagai kepala nomor 1 di Inter Milan. Nah guys, bila melihat tentang kekuatan dan juga kebangkitan Timnas Indonesia nih, banyak negara-negara yang begitu terkejut ya atas perubahan yang sangat ketara pada kekuatan Timnas Indonesia. Jadi ini yang saya lihat adalah karena begitu seriusnya Pak Erick Thohir ingin menjadikan Timnas Indonesia ini berada dalam 100 besar di peringkat FIFA. Dan apa yang saya lihat, usaha Pak Erick Thohir untuk menjadikan sepak bola Indonesia ini semakin ke depan, dia ada merasmikan ya baru-baru ini di IKN, yaitu Training Center untuk sepak bola. Dan pejabat FIFA juga terletak di Jakarta, ada di Jakarta ya pejabat ataupun kantor FIFA. So kita lihat di sini bagaimana Timnas Indonesia semakin ngeri ya, dan para rival mulai ketakutan terhadap kekuatan Timnas Indonesia. Apapun kita saksikan dulu info dalam klip video ini. Jom. Timnas Indonesia makin ngeri, para rival mulai ketakutan. Denyar harapan itu terlihat kembali. Antusiasme menonton Timnas Indonesia yang sedianya pelan-pelan mulai redup dan bahkan menuju padam, kini menyala lagi. Keyakinan bahwa Timnas Indonesia akan menjemput kejayaan mulai ditanam di otak masyarakat setelah PSSI konon sudah dikelola oleh orang yang Pak tepat. Erick Thohir orangnya. Erick Thohir memang politisi dan pebisnis, tapi setidaknya citranya sebagai orang yang paham sepak bola dalam tanda kutip sudah benar-benar merasuk ke setiap pikiran pecinta Timnas Indonesia. Betul lah guys. Apalagi terobosan-terobosannya untuk Timnas, seperti memanggil pulang para pemain keturunan, membuahkan hasil positif. Kolaborasinya dengan Sinteyong, pelatih yang cenderung simpel dan pragmatis, membuat Timnas Indonesia yang dulunya diremehkan kembali disegani. Malahan, Timnas Indonesia yang permainannya makin ngeri mulai membuat para rivalnya ketakutan. Mengapa demikian, dan bagaimana para rival itu memandang bahwa Timnas Indonesia lawan yang sulit? Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Faktor paling kelihatan mengapa Timnas Indonesia disegani lagi dan bahkan ditakuti adalah karena keberadaan pemain diaspora atau keturunan.
ide Sinteyong untuk menemui para pemain keturunan yang jauh dari Liga Pesakitan ternyata didukung penuh oleh PSSI dan bahkan pemerintah Republik Indonesia itu sendiri. Segera para pemain keturunan pun dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, Shane Patinama, Justin Hapner, Tom Haye, Rafael Strijk, Jai Itses, Nathan Noel Romejo, hingga Ragnar Oratmangun semuanya berhasil dibujuk untuk pindah ke warganegaraan. Jangan lupakan juga Elkan Bagot yang kecintaannya pada Indonesia mendorongnya untuk memilih kewarganegaraan Indonesia ketimbang Thailand maupun Inggris ketika usianya sudah memenuhi syarat untuk memilih kewarganegaraan. Para pemain tadi menjadikan permainan timnas Indonesia mulai mengesankan, tertata, rapi, dan solid. Selain itu, para pemain yang ditempa lewat iklim sepak bola yang sehat memberi pengaruh signifikan pada pemain yang masih bermain di Liga Kungfu Indonesia. Alhasil, para rival pun iri dan memandang timnas Indonesia sebagai kekuatan yang sulit ditaklukkan. Salah satunya adalah Vietnam. Vietnam yang dulunya begitu perkasa dan sulit dikalahkan oleh timnas Indonesia kini bernasib sebaliknya. Negeri Nguyen belakangan ini malah takut terhadap timnas Indonesia. Sebelum bersua di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret lalu, Federasi Sepak Bola Vietnam mengatakan dengan jujur bahwa pelatih Philippe Trouzier kala itu sudah lebih dulu cemas sebelum menghadapi timnas Indonesia. Sudah ditukar-tukar. Wakil Presiden VFF, Tran An Tu, yang bilang begitu. Katanya ada beban berat yang dipanggul di atas pundak ex-pelatih Olimpik Marseille tersebut. Mengingat timnas Indonesia selalu menjadi mimpi buruk buat Trouzier. Hasilnya kita semua tahu, ya, Trouzier akhirnya dipecat setelah negara lain pada Indonesia 2 kali. Selain Trouzier dan Federasi Sepak Bola Vietnam, bek mereka Doi Dunman juga ketakutan menghadapi timnas Indonesia. 2 kali kalah Vietnam. Saat mesti berlaga di hadapan puluhan ribu pasang mata di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Belum selesai, media-media Vietnam yang sering melontarkan saywar jelang laga melawan Indonesia pun sebetulnya menyimpan rasa takut. Dilansir CNN Indonesia, media Vietnam Soha menulis, kendati kalah 1-3 atas Irak di Piala Asia lalu, timnas Indonesia masih ganas. Soha juga memuji kualitas kerjasama dan harmonisasi tim Indonesia serta semangat juang para pemainnya. Jauh sebelum dikelola Sinteyong, Malaysia hampir selalu berada di atas Indonesia soal trofi terutama. Saat Indonesia belum mampu membawa pulang Piala AFF, Malaysia sudah melakukannya. Namun musuh bebuyutan Indonesia itu kini bergidik ngeri melihat betapa mewahnya timnas Indonesia. Kebalikan, guys. Media Malaysia juga menyoroti kesuksesan program pemain keturunan timnas Indonesia. Kehadiran pemain keturunan grade A yang bahkan hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya membuat kualitas grade A keturunan Indonesia timnas Malaysia ketar-ketir. Mereka melihat sebenarnya perkembangan timnas Indonesia saat ini bila beberapa seri perlawanan Indonesia sentiasa menampilkan persembahan yang cukup baik ya. Ketika menentang Vietnam ya, 2 perlawanan dihadapi oleh timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Kedua-dua perlawanan tersebut dimenangi oleh timnas Indonesia, sedangkan tim Vietnam ini merupakan tim yang sangat susah dikalahkan. Tetapi itulah apabila masa berubah, hari berganti hari ya, timnas Indonesia pun dalam masa yang sama sentiasa memperkuatkan timnya dengan mencari banyak kaedah seperti membawa pemain-pemain keturunan untuk memperkuatkan timnas Indonesia. Jadi wajah timnas Indonesia yang dulu dengan yang sekarang memang cukup jauh berbeda, guys. Itulah yang membuatkan timnas Indonesia, beberapa negara yang ada di sekitar Asia Tenggara ini melihat begitu kagum mereka terhadap perkembangan yang begitu cepat ya pada timnas Indonesia. Kita lihat lagi, guys. Malaysia iri.
Selain itu, Malaysia juga ketar-ketir mengetahui bahwa Indonesia tak libur menaturalisasi pemain keturunan. Salah satu yang membuat mereka takut adalah kedatangan Jai Itzes. Media-media Malaysia termasuk Makan Bola sampai-sampai mengikuti proses naturalisasi bek Venezia tersebut. Tidak hanya perkara pemain keturunan, keberadaan Sinteyong di timnas Indonesia juga membuat Malaysia cemas. Sekalipun sudah mendatangkan bekas atasan Sinteyong, ya, Malaysia memang mendatangkan Kim Panggon, dua-dua dari Korea petinggi Federasi Selatan. Sepak Bola Korea Selatan, sekaligus mantan bosnya Sinteyong. Namun, Serius, Panggon guys? malah tak bisa menahan diri untuk memuji kehebatan Taeyong. Iri hati yang terlanjur Mantan mendarah bosnya ya, daging Sinteyong. bahkan membuat Malaysia akhirnya meniru langkah timnas Indonesia untuk memburu pemain keturunan. Akan tetapi usaha mereka belum membuahkan hasil. Susah lah guys untuk mendapatkan pemain keturunan kalau Malaysia kan. Sebab pertama dari segi jumlah populasi di Malaysia ni baru 32 juta. Di Indonesia 300 juta. Jadi dia punya perbandingan untuk mencari pemain keturunan itu ada sedikit cabaran untuk Malaysia. Tapi di Indonesia dia punya jumlah penduduk cukup ramai. Jadi saya melihat itulah kelebihan Indonesia, sangat mudah untuk mendapatkan pemain-pemain keturunan ini. Kerana jumlah penduduknya itu yang cukup ramai dan berada di serata dunia ya. Jadi itu yang apabila Malaysia mau membuat pencarian seperti mana yang Indonesia lakukan, di situ terhadap sedikit kekangan. Apa yang baik sebenarnya bagus juga kan diikuti ataupun ditiru cara Indonesia, sebab apa yang Indonesia lakukan itu telah nampak hasilnya sekarang ini. Betul itu. Semua bisa dikalahkan kecuali Tuhan dan Thailand. Kalimat satir itu muncul karena timnas Indonesia bisa punya kans menang siapapun lawannya kecuali Thailand. Secara head to head, Thailand selalu merepotkan timnas Indonesia. Sudah 25 kali Gajah Perang menggilas Indonesia dari total 37 pertemuan. Bahkan sejak terakhir kali menang tahun 2016, Indonesia belum pernah mengalahkan Thailand lagi. Tinggal Thailand ya. Tapi baru-baru ini rasa khawatir di tubuh Thailand akan timnas Indonesia justru mulai meletus. Sederet pemain keturunan berkualitas yang ada di timnas Indonesia menyilaukan mata Thailand, sehingga mereka pun mulai mengambil langkah untuk menjiplak cara Indonesia. Dilaporkan media Thailand, Tau 27, seperti dikutip Okezone, Thailand mencari pemain keturunan yang bermain di Eropa. Mereka sudah dapat satu, namanya Eric Kal, pemain keturunan Thailand Swedia. Namun Kal masih enggan membela timnas Thailand. Pemain yang memperkuat klub Aarhus GF di Liga Utama Denmark itu masih yakin kalau dirinya bakal dipanggil oleh timnas Swedia. Jadi, harapan untuk mengikuti jejak timnas Indonesia dengan pemain keturunan untuk sementara masih sulit diikuti oleh Thailand. Di sisi lain, supporter Thailand juga mulai cemas jika status Raja Asia Tenggara akan pindah dari Thailand ke Indonesia. Tidak mustahil. Bagus juga kalau itu beneran terjadi. Ya nggak, football lovers? Tidak mudah memahaminya, tapi inilah yang terjadi. Irak memang mengalahkan Indonesia di laga pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor mending WO 5-1. Macam mana esok nih guys? Namun, Irak tak bisa begitu saja mencabut kewaspadaannya pada timnas Indonesia. Itu karena pasukan Sinteyong sedang menyusun kekuatan baru dengan tambahan sejumlah pemain keturunan. Sinteyong dan PSSI telah menyiapkan nama-nama baru yang sebelumnya tidak ikut kala timnas Indonesia terkapar di Basra. Media Irak, BNN Network, sebagaimana dikutip Okezone menyebut, timnas Indonesia diperkuat pemain yang memiliki kekuatan dan fisik mumpuni seperti Elkan Bagot, Sandy Walsh, Shane Patinama hingga Rafael Strike. Media ini juga menyebut kalau skuad Garuda saat ini menjadi yang terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Media Irak lainnya, Iraq Football Gallery, bahkan tak segan untuk mengatakan bahwa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia, kata mereka, akan satu grup dengan Spanyol dan Argentina.
Namun, terlepas dari timnas Indonesia yang mulai disegani lagi dan ditakuti para rivalnya, walau bagaimana, penting untuk tetap ilmu padi, abangku. Betul. Ilmu padi harus ada pada semua ya. Dan apabila melihat persiapan timnas Indonesia ya, bila melihat bagaimana usaha Pak Erick Thohir, lepas tu PSSI keseluruhan lah manajemen ya, untuk mencari bagaimana mencipta kekuatan itu pada timnas Indonesia. Dan saya melihat ya, beredar di media sosial tentang angkat sumpah ya, beberapa pemain keturunan yang telah menjadi warga negara Indonesia. Jadi itu yang akan memperkuatkan timnas Indonesia, dan apabila mempunyai ramai pemain-pemain keturunan yang datang dalam tim Indonesia, di situ dari segi mereka punya pengalaman bermain di luar akan tergabung dalam timnas Indonesia, dan ini yang akan mereka guna pakai. Saat ini saya lihat Coach Sintayong tengah membuat percaturannya ataupun membuat penyusunan pemain-pemain yang terbaik untuk perlawanan esok menentang Iraq dan juga Filipina. Ini merupakan satu perlawanan yang sangat penting yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia untuk lolos lagi ke babak seterusnya ataupun putaran yang ketiga ya. Dan saat ini Indonesia telah melakukan banyak perubahan dari segi pemain ya. Kalau sebelum ini Indonesia dikalahkan oleh Iraq, dan saat ini wajah-wajah baru pemain-pemain timnas Indonesia bukan wajah yang mereka bermain sebelum ini yang dikalahkan oleh Iraq. Dan apabila melihat penampilan wajah-wajah baru ini dari segi kemungkinan kesukaran timnas Iraq untuk mencari bagaimana teknik dan juga corak permainan pemain-pemain baru yang gabung dengan timnas Indonesia ini, mungkin ada sedikit kerumitan di situ ya. Jadi ini salah satu strategi yang digunakan pakai oleh Coach Sintayong untuk memperkuatkan timnas Indonesia. Nah, apa yang saya lihat ya, keseriusan Pak Erick Thohir ingin menjadikan timnas Indonesia ini berada dalam 100 besar. Memang perjalanannya itu hampir ke arah itu ya, dan keseriusan Pak Erick Thohir serta dukungan pemerintah juga membuatkan timnas Indonesia itu sangat kukuh. Dan apabila melihat bagaimana pemerintah memberi dukungan terhadap persepak bolaan di Indonesia, cukup sporting, cukup mantap, cukup baik. Ini perlu dicontohi juga ya, bagaimana cara pengurusan sepak bola di Indonesia ya. Pemerintah dan juga pelatih serta ketua umum dia saling bekerja sama untuk atas nama negara guys, bukan kepentingan individu. Jadi bila melihat timnas Indonesia makin ngeri dikatakan di sini, para rival mulai ketakutan ya, karena beberapa seri perlawanan yang saya ikuti, timnas Indonesia telah mengalahkan beberapa tim yang mempunyai label yang lebih baik ya, atas dari Indonesia, seperti Korea Selatan, Jordan ya. Lepas tu beberapa perlawanan yang dihadapi oleh timnas Indonesia ketika mengalahkan Vietnam yang selama 20 tahun Indonesia tidak pernah memenangi perlawanan di kandang Vietnam, tetapi baru-baru ini Indonesia telah kalahkan Vietnam. So, perlawanan esok ketika menentang Iraq, saya rasa penampilan wajah-wajah baru ini pasti akan menampilkan satu suasana yang sangat menarik ya, karena dengan kehadiran pemain-pemain keturunan akan memperkuatkan lagi pasukan timnas Indonesia. Dan saya berkeyakinan sangat besar ya, timnas Indonesia bisa untuk ke putaran seterusnya, berpeluang besar untuk ke putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, karena bila melihat permainan mereka sebelum ini, mereka dari segi bagaimana mereka mengawal bola, bagaimana keserasian mereka ya,
memang cukup baik apa yang saya lihat. Cuma sebelum ini beberapa kekalahan yang telah diterima oleh timnas Indonesia itu kerana atas keterlibatan wasit ya, mencurangi timnas Indonesia. Tetapi untuk perlawanan esok dan juga pada 11 hari bulan berlaku di Stadion Gelora Bung Karno. Di situ supporter timnas Indonesia akan datang berbondong-bondong dan wasit tidak boleh berbuat sesuka hati kerana hati-hati dengan penonton ataupun pendukung timnas Indonesia. Itu pasti akan protes apabila wasit berlaku curang. Dan saya yakin dan percaya atas kekuatan mental pasukan timnas Indonesia dan kehadiran pemain-pemain keturunan ini yang mempunyai fizikal yang lebih fit ya, itu akan dapat menyaingi timnas Iraq. Tidak ada mustahil yang akan berlaku untuk perlawanan esok. Jadi kita nantikan perlawanan itu pada esok hari ketika laga timnas Indonesia menentang Iraq di Stadion Gelora Bung Karno ya. Dan ini merupakan satu sejarah bagi timnas Indonesia sehingga ke label yang mereka duduki saat ini. Jadi itulah perkembangan kebangkitan timnas Indonesia dipimpin oleh orang yang tepat. Lepas tu dari segi begitu konsistennya timnas Indonesia, dari segi bagaimana mereka memperkuatkan timnya sehingga hari ini timnas Indonesia masih bertahan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ini merupakan satu kejayaan bagi timnas Indonesia yang harus juga dicontohi oleh negara-negara yang ada di sekitar Asia Tenggara ini. Jadi guys, apapun itu saja untuk kali ini, dan saya memang kagum ya bagaimana Pak Erick Thohir membentuk PSSI itu dengan begitu bijak dan juga sangat kreatif ya. Memang tepatlah orang seperti Pak Erick Thohir ini yang memimpin Federasi Sepak Bola di Indonesia. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.